يرزق الحلال ويسر ورياض وخوت ورزاق وعافية وطول الله. Amin ya rabbal alamin. Gak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, saudaraku. Masya Allah. Di sana ada Habib Umar bin Habib, Masya Allah. Saya sampai gemetar, saudaraku. Barakallah. اوكي ايوه اوكي تمام. انه سواك لذيذ جدا وحار سواك. Negeri Yaman memang akrab di telinga kita. Namun, tahukah kita mengenai negeri ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan negeri Yaman di antara negeri-negeri lainnya di dunia sesudah Madinah dan Makkah. Negara di ujung selatan semenanjung Arab ini terkenal dari sebuah hadis. Baginda Rasulullah bersabda, "Penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman." Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudaraku, perjalanan di negara Yaman saya mulai dari provinsi Hadramaut. Di provinsi ini terdapat sebuah kota yang begitu dicintai kalangan cendekiawan Muslim, kota Tarim. Kota Tarim merupakan kota para pelajar yang berjarak lebih dari 500 km di timur ibu kota Sanaa. Masya Allah, kehadiran saya di kota ini ternyata bertepatan dengan acara arak-arakan Muharram. Setiap tahun, masyarakat Tarim memang rutin mengadakan perayaan Muharram yang penuh hikmat yang dipimpin oleh ulama-ulama terkemuka. Salah satunya adalah Habib Umar bin Hafidz. Ini kita lagi arak-arakan tahun baru Islam di Yaman. Di sana ada Habib Umar bin Habib, Masya Allah. Saya sampai gemetar, saudaraku. Barakallah. Saudaraku, Habib Umar bin Hafidz adalah seorang ulama yang memiliki garis keturunan khusus yang terhubung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib Umar juga dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Darul Mustafa serta banyak sekolah Islam lainnya di Yaman. Murid-muridnya, termasuk dari Indonesia, banyak yang sukses dalam berdakwah serta menciptakan dampak positif. Tak hanya itu, selain keilmuannya, Habib Umar bin Hafidz juga menonjol sebagai sosok bijaksana. Dalam kesederhanaannya, Habib Umar bin Hafidz memimpin arak-arakan dengan bacaan syair dan sholawat. Saudaraku, tidak hanya orang dewasa, anak-anak dan remaja juga turut ambil bagian dalam arak-arakan ini. Kecintaan masyarakat Yaman dan Tarim pada sosok Rasulullah SAW memang tak diragukan lagi. Bahkan, Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Tobari menafsirkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan mengenai keimanan masyarakat Yaman. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Saudaraku, setelah arak-arakan menyusuri jalan-jalan kota Tarim, acara dilanjutkan dengan doa bersama di Musola Ahlul Kisah yang berada di dalam area Darul Mustafa di daerah Aidit, kota Tarim. Saudaraku, Darul Mustafa merupakan sebuah lembaga pendidikan agama tradisional yang didirikan dan dipimpin langsung
oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz sejak tahun 1993. Yang membuat saya jauh lebih takjub bukan hanya sekadar kemeriahan acaranya, melainkan juga kebersamaan yang dibangun di antara muslim di sini. Masya Allah. Lihat saja, tak mengenal usia dan latar belakang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semua rela membantu segala persiapan untuk acara ini. Hal ini mengingatkan saya akan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya." Saudaraku, setelah tadi kita lelah arak-arakan nih, kita lagi bantu untuk kasih air ke semua jamaah, dan salah satu keberkahan ulama itu banyak banget yang bantu di sini karena pengen juga ngedapetin pahalanya. Meski tempatnya sederhana dan jauh dari kata mewah, tetapi ribuan orang rela mengikuti majelis ilmu, majelis zikir, dan sholawat ini hingga akhir acara. Bahkan, saking padatnya, saya sampai tak dapat masuk ke dalam. Tapi tak mengapa, gema sholawat dan doa-doa yang terdengar hingga ke bagian luar musola saja sudah mampu membuat hati saya bergetar. Saudaraku, ada satu hal lagi yang tak kalah unik saya temukan dalam acara ini, yakni pembagian biji kopi yang telah disangrai kepada para jemaah. Saudaraku, ini kita kalau di Indonesia biasanya kalau ngaji gitu pasti ada cemilan-cemilan kue. Kalau di sini ini biji kopi, teksturnya keras dan pahit, namanya juga kopi. Tapi Masya Allah dari sini buat mata kita jadi ngejreng, jadi gak ngantuk, jadi bisa fokus dengerin kajian pada hari ini. Saudaraku, jadi jangan berharap hidangan snack kotakan berisi aneka kue-kuean, karena di sini kita akan nyemil biji kopi. Alhamdulillah. Saudaraku, keberkahan Kota Tarim memang tidak bisa lepas dari keberkahan doa Rasulullah SAW kepada umat Islam di sini. Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman kami." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Saudaraku, selama saya di Tarim, saya melihat laki-laki di sini semuanya pada pakai sarung. Kira-kira sama nggak ya kayak kita di Indonesia? Saudaraku, disunahkan saat beribadah, kita memakai pakaian terbaik, terutama saat sholat dan bersilaturahmi di Hari Raya Idul Fitri nanti. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah. Tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dan pakaian-pakaian yang sering dikenakan oleh para muslim di Indonesia ternyata merupakan budaya dari Yaman, seperti menggunakan sarung, selendang, sampai kopiah. Bagi masyarakat Yaman, sarung merupakan pakaian tradisional yang tidak hanya digunakan dalam acara-acara besar, tetapi juga kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku, bedanya sarung di Yaman dan sarung di Indonesia. Kalau di Yaman itu putus, ya. Kalau di Indonesia kan biasanya seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau di Yaman itu rata seperti ini, tidak disambung. Dan ini kam hada? 25 ya, itu sekitar 25.000 real Yaman. Nah, dan bedanya lagi, kalau di Yaman tuh ada sedikit ya kayak bagian kainnya yang luar seperti ini. Kalau kita di Indonesia kan biasanya rapi seperti itu ya. Nah, kalau ini memang modelnya seperti ini, kayak tadi ditatung di luar seperti itu. Saudaraku,
Menurut berbagai catatan sejarah, budaya mengenakan sarung di Indonesia ternyata memang berasal dari tradisi masyarakat Yaman. Masyarakat Yaman menyebutnya sebagai futah. Kemunculan sarung di masyarakat Indonesia berawal dari aktivitas para pedagang Arab yang berlayar sejak sekitar abad 14 Masehi. Saudaraku, setelah menjelajahi keindahan Hadramaut, kini saatnya saya berbagi kebahagiaan kepada warga lokal. Saya ditemani oleh para pelajar asal Indonesia membeli bahan-bahan makanan sebagai sedekah. Saudaraku kali ini sedang belanja untuk persiapan karena kita mau mengunjungi salah satu kampung pedalaman yang ada di Hadramaut. Saudaraku, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Assalamualaikum saudaraku, saya saat ini sedang berada di desa Hela di Hadramaut dan insya Allah kita akan memberikan sedekah karena masyarakat di sini sedang butuh bantuan. Bismillah. Desa Hela yang saya kunjungi saat ini merupakan salah satu desa miskin dan terbelakang yang ada di Hadramaut. Mayoritas masyarakat di sini hidup dalam keterbatasan sebagai penggembala. Masya Allah saudaraku, warga di sini mayoritas memang mengembala kambing sehari-hari dan ini merupakan kandang kambing yang mereka bangun sendiri. Dan di sana anak-anak warga di sini sudah menunggu untuk diberikan hadiah. Bismillah. Saudaraku, dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaknya dia membalasnya. Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah dia memuji orang tersebut. Karena jika dia memujinya, maka dia telah mensyukurinya. Jika dia menyembunyikannya, berarti dia telah mengingkari kebaikannya." Hadis riwayat Bukhari. Kita ngasih hadiahnya nggak banyak, tapi doanya banyak banget. Jadi ini adalah dapur dari rumah salah seorang warga yang kita beri hadiah. Di sini ini benar-benar pelepah kurma yang diberi lumpur sebagai dindingnya. Jadi ini lumpur yang mengeras sebagai dinding. Jadi mereka masak di sini. Ini ada peralatan masaknya. Mereka masak masih pakai kayu bakar gitu ya. Jadi ini rumahnya dan tidur di sini. Setelah itu jika ingin kamar mandi baru keluar. Cuma ada satu kipas di sini. Nah, bahkan saya untuk berdiri aja harus nunduk, saudaraku. Masya Allah. Tempat tidurnya hanya tikar dan ini langsung tanah di sini. Dindingnya juga tanah, lumpur yang mengering menjadi tanah. Tidak hanya warga yang kesulitan secara ekonomi, Desa Hela juga dipenuhi oleh para lansia yang mengidap keterbatasan fisik. Saudaraku, bagi setiap muslim, sedekah bukan hanya kewajiban, tapi juga bukti kasih sayang kepada sesama, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan di Desa Hela mengingatkan saya untuk senantiasa bersyukur dan menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Saudaraku, kisah warga Hela mengajarkan kita bahwa bersedekah bukan hanya tentang memberi materi, tapi juga tentang menghadirkan kebahagiaan dan harapan di antara sesama Muslim. من إندونيسيا. رزق الحلال ويسر وريان وخوت ورزاق وعافية وطوس الله آمين يا رب العالمين. والذنب مغفورة وحوال مستورة حاج بارك الله فيك، بارك الله فيك. يبارك فيه إن شاء الله. الله يبارك فيك. يلا حياك. Gak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, saudaraku. Masya Allah. ما شاء الله إن شاء الله الخير معكم. Amin ya rabbal إن alamin. شاء الله. ربنا يرزقكم إن شاء الله. Barakallah, barakallah fiik. بارك الله. Saudaraku, masyarakat Hadramaut juga tak lepas dari amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang perjalanan, hampir di setiap rumah, bangunan, hingga kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat Yaman dapat kita temui potongan-potongan ayat suci Al-Quran, hadis, atau lafaz zikir. Saudaraku, rumah-rumah yang ada di kota Tarim di Yaman ini banyak yang bertuliskan asma-asma Allah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Kalimat Masya Allah buat saya ingat sama satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Kahf ke-39 di mana orang-orang mengakui bahwasannya semuanya kehendak Allah. Dan tabarakallah di sini adalah bagian supaya orang-orang yang melihat rumah ini juga ikut mendoakan keberkahan atas rumahnya dan juga pemiliknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, kalimat la haula wala quwata illa billah ini kalimat yang menandakan bahwasannya kita menyadari tiada daya dan upaya dan tiada kekuatan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. اوكي ايوه Oke. تمام. انه سواك لذيذ جدا وحار. سواك.